Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cinta Lestari. Aku dengan NPM 2401102400026. Di sini aku bakal menjelaskan mengenai alat yang ada di stasiun klimatologi untuk memenuhi tugas di mata kuliah hidrologi teknik. Nah, yang pertama itu ada taman alat, di mana untuk taman alat itu syaratnya dia jauh dari bangunan atau pohon-pohon yang tinggi. Jadi dia nggak boleh ada bangunan sama pohon-pohon yang tinggi. Terus dia tuh sudut pandangannya 45 derajat dan datar, harus datar. Nah, selanjutnya ada Combel Stoker, di mana dia tuh fungsinya untuk mengukur lama penyinaran matahari. Nah, dia tuh kenapa bisa diukur lama penyinaran mataharinya, karena di sini tuh ada kertas. Di sini tuh ada kertas. Di sini ada kertas, di sini ada bola. Nah, jadi bolanya itu bakal menyerap si sinar mataharinya. Jadi bakal nangkap sinar matahari, terus si kertasnya itu bakal terbakar. Jadi ada 3 jenis kertas, yaitu yang pertama lengkung panjang, yang kedua lengkung pendek, dan yang ketiga yang lurus. Untuk lengkung panjang sendiri itu dia digunakan untuk yang musim kemarau. Terus yang lengkung pendek dia digunakan untuk musim hujan. Terus yang lurus itu digunakan untuk masa transisi atau pancaroba, yang kayak dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaiknya. Nah, selanjutnya ada sangkar. Nah, ini tuh dia psikometer namanya, standar hygrometer bola basah dan bola kering. Jadi di sini tuh ada termometer bola kering sama termometer bola basah, terus termometer maksimum sama minimum. Untuk termometer maksimum itu isinya adalah air raksa, sedangkan untuk termometer minimum itu isinya alkohol. Nah, untuk fungsinya itu ngukur suhu udara dan kelembapan udara. Kenapa warnanya warna putih? Karena warna putih itu cenderung memantulkan cahaya, nggak kayak warna gelap yang menyerap cahaya. Terus bakal ada ventilasi udara untuk pertukaran sirkulasi udara dari luar ke dalam dan sebaliknya. Nah, ini tuh nanti satuannya suhu derajat Celcius. Oke, lanjut. Ada automatic weather station. Nah, untuk fungsi alatnya itu sensor pengukur suhu udara, kelembapan, tekanan udara, arah angin, kecepatan angin, curah hujan, penyinaran matahari, dan suhu tanah. Nah, ini tuh yang di atas ini buat arah mata angin. Dia bisa ngukur arah mata angin dari sini. Terus untuk suhu udaranya itu bakal dapat dari satuan derajat Celcius, tekanannya milibar, dan curah hujannya milimeter. Nah, ini tuh dia nanti bakal ada gitu sensornya. Terus bakal disambungin sama komputer yang ada di ruang observasi. Oke, lanjut. Kenapa dihubungin ke komputer? Itu tuh biar si datanya bisa dilihat gitu loh, by datanya dari komputer. Nah, selanjutnya ada barometer. Fungsi alatnya itu ya udah dia jadi pengukur curah hujan gitu. Untuk satuannya itu milimeter, terus curah hujannya itu bakal diukur dengan gelas penakar di setiap pagi. Jadi jam 7 atau 1 mm hujan yang ditakar itu sama dengan volumenya dengan 10 cc. Jadi dia ini untuk kekurangannya dia nggak ada grafiknya. Jadi grafiknya tuh nggak bisa dilihat secara langsung. Selanjutnya ada penangkar hujan otomatis atau Hellman. Nah, ini dia bagus kelebihannya karena dia ada grafiknya nih. Ini tuh buat baca grafik. Grafiknya itu bisa langsung dilihat. Jadi nggak terlalu ribet lah. Jadi ada bukti konkret kalau misalnya grafiknya tuh segini gini. Nah, untuk fungsinya sama kayak tadi, pencatat intensitas curah hujan sama tingkat kelembapannya. Sama itu tuh dia diganti setiap hari. Jadi setiap hari tuh diganti piasnya. Terus hujannya itu dengan intensitas yang lebat, jadi berbentuk grafik.
yang terjal. Kalau misalkan si ringan, intensitasnya bakal bentuknya tuh kayak landai gitu loh. Terus waktu terjadinya itu saat berakhirnya hujan, jadi bisa dapat ketahui gitu. Lanjut ke panci evaporasi. Untuk panci evaporasi sendiri itu fungsinya buat ngukur penguapan secara langsung airnya. Jadi untuk caranya itu dia diukur selisihnya dari hari kemarin dikurangi sama hari ini. Nah, untuk satuannya itu milimeter atau mm, tinggi alatnya 25,4 cm, terus diameter alatnya itu 120,7 cm. Nah, ini tuh ada termometer air, six Belani sama cup counter sama alat pengukur tinggi. Oke, terus yang terakhir ada anemometer. Untuk anemometer itu dia ngukur kecepatan angin rata-rata harian. Dimana ini tuh si cawan ini buat nangkep anginnya. Satuannya itu kilometer per jam. Terus keterangannya itu prinsip kerja anemometer itu didasarkan sama jumlah putaran yang ada di cawan ini. Putaran cawan yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ada udah habis. Oke, untuk videonya seperti itu. Kurang lebihnya aku memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.